wabarakatuh. Pagi ini kita berada di sawah yang waktu itu ada penanaman ubi cilembu yang secara polybag. Seharusnya bulan ini tuh kita sudah memanen, tapi ternyata hasilnya itu tidak ada sama sekali ya, alias gagal total. Sekarang kita berada di sawah ini bersama Bapak Adil dan Bapak Kunya ya. Kita mau bincang-bincang kenapa hal ini bisa terjadi. Kita tanya beliau, terus kira-kira berapa kerugian yang ditanggung oleh Bapak Ku. Oke, ini sudah bersama Bapak Adil, ini Bapak Kunya. Silahkan Pak, kita mohon penjelasannya ya. Secara ini bagaimana kami jelaskan terdahulu, memang sistem di polybag ini dari jumlah stek atau populasi ini 2-3 kali lipat, yang diharapkan memang secara teori ini bisa meningkatkan hasil minimal 2 kali sampai 3 kali. Tetapi mungkin kenapa tadi ini gagal itu ada banyak beberapa hal. Yang pertama tadi kaitan kondisi lahan. Bahwa kondisi lahan ini memang kalau di polybag karena media di polybag itu tertutup, udara, sirkulasi udara dan lain sebagainya itu agak tersendat, tertutup, sehingga memerlukan tanah yang sangat gemur, Karena kalau tidak gemur, sudah jelas tanah itu mengeras karena di dalam polybag kena air, ini kan akhirnya menghambat kepada pertumbuhan ubi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kaitan dengan sistem pemupukan pemeliharaan ubi itu, yang kalau konvensional kenapa ada pendugaran atau ngoret, ini maksudnya kan itu untuk menggemburkan tanah. Nah kalau di polybag kan nggak bisa digemburkan, itu intinya, sehingga tadi waktunya ubi mau membesar, mau pembesaran itu terkunci, sehingga akhirnya ya segini ini sebenarnya udah bagus gitu, udah bagus besarnya. Tetapi kalau di guludan itu akan bisa lebih maksimal karena tadi sistem penggemuran tanahnya udah interval sesuai dengan kebutuhan, yaitu waktu penggemuran itu kan umur 1 minggu atau 2 minggu, kemudian nanti penyaluran umur 1 bulan berikutnya 1 bulan setengah. Nah saat ini kesana baru nanti pembesaran. Itu mungkin yang kedua kaitan dengan kondisi pemeliharaan penggemuran. Kemudian di penggemuran sini Bapak bahwa di sini kan karena ininya tidak ada penyaluran dan tadi tidak ada penggemburan, sehingga ini yang ketiga itu masalah penyakit, yaitu penyakit bukan penyakit hama lanas ya, bambung lanas. Ini dari binatang dan di dalamnya biasanya Fadil coba buka. Dalamnya itu ada ada belatungnya, ada belatungnya, ada ulatnya. Inilah yang penyebab ketiga, sehingga ini kenapa gagal, sehingga waktunya kita mau panen itu standar 4,5 bulan 5 bulan, baru umur 2,5 bulan udah kena hama lanas. Sehingga jadi seperti ini udah dari umur 2 bulan. Iya, bahkan dari umur tadi mau 1,5 bulan, karena ini lahan ininya si tanah ini ulat batang umbinya itu nengger bahasa Sundanya, udah kelihatan, sehingga bambung lanas berhalau. Kemudian bambung lanas ini berkembang biakannya cepat. Jadi berkembang biakannya dia umur 2 minggu 15 hari dia udah bisa bertelur lagi. Jadi kalau di sini ada 10 pasang, artinya 10 pasang kali 300, umur 1,5 bulan itu udah menjadi 10 kali 300, tidak 3.000. Makanya kalau umur 3 minggu dibiarin sampai 4 minggu 1 bulan habis tanaman ini sampai lanas. Inilah mungkin yang belum dipahami dari pihak penyandang dana dari penyandang dana tidak paham, sehingga akhirnya kita pikir kemarin kalau masih agak ini walaupun kecil ubi tapi bisa dimanfaatkan, masih kita jual karena mungkin pertimbangan dari usaha. Jadi ya pertimbangan yang lumayan akhirnya dibiarin, akhirnya sampai kita sekarang 5 bulanan ya seharusnya kita menuai hasil ya Pak ya, tapi ternyata sampai seperti ini ya, karena tadi ada 3 hal ya Pak ya. Yang pertama itu masalah tanahnya ya, karena di sini itu kurang gembur ya Pak ya, kurang gembur. Terus yang kedua
ditanggung semua ya. Kerugian yang ini standar pembiayaan ini antara 50 sampai 50 juta nih guys, kerugian yang ditanggung sama Bapak itu ya. Ini hanya di satu tempat ini Pak? Ada 5 lokasi. Cuma ya itu kita harapkan nantinya dari bahkan potensi dengan adanya teknisi yang ini memang sesuai dengan kondisi lahan dan juga tadi dampak-dampak risikonya karena tadi apa kondisi lahan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ke depan mungkin yang memang sudah jalan sama petani kami lakukan itu sudah yang paling menentukan sih, karena kalau tidak untung mereka tidak akan kecuali konsekuensinya kalau tidak hasil itu kan karena kalau masalah market, karena kalau risiko bertani kan seperti ini udah jelas 50 juta kita keluar lah atau lebih mungkin. Kemudian petani juga sama kalau tidak laku atau rusak seperti ini, tapi kalau hasil ya dari penjualan dengan padi dan terlebih lagi lihat prospek market. Jadi kami ya mudah-mudahan ada lain dan bagi dan sampaikan akan mengusahakan ya karena ini peluang itu sangat besar ya, peluangnya keluar ya. keluar. Jadi Bapak Ekspor tidak ini nih, lokal. Bapak tidak kapok ya? Ya karena memang apa Keluar. udah biasa apa namanya Sudah biasa di ya petani gitu rutinitas ya. petani ya seperti itu. Kalau kitanya keuntungan bahasa Oh, ininya iya. atau apa tadi frustasi ya Iya. tidak akan makan mungkin di sini. Jadi risiko ini harus kita siasat. Mungkin itu saja. Ya, yang namanya petani itu pasti mengalami keuntungan dan kerugian ya. Iya. Jadi si Bapak ini tidak kapok, tetap mau berusaha menanam kembali ya Pak ya. Ya, Ya insya Allah mau menanam kembali dengan mungkin dengan dana yang mungkin sama atau bahkan mungkin lebih ya. Amin. Ya. Dan mungkin semoga saja di penanaman berikutnya si Bapak mendapatkan keuntungan dan yang bisa menggantikan kerugian untuk saat ini. Ya. Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga Bapak semangat terus. Siap. Ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini apa lagi? Ya, kan satu kilometer saja. Oh, kena bakteri. Kena bakteri. Ini ubi. Tadi ini kan penyaluran tuh. Harusnya ini kalau ubi itu memang perlu dibugar dan perlu disaur. Disaur ya untuk jangan mudah kena hama, kemudian air juga cukup, kemudian juga tidak banyak ke atas. Sehingga kondisi tanaman itu akan aman dan sehat gitu. Intinya. Tapi kalau dengan kondisi ini air juga sulit, juga tidak sesuai dengan kondisi tanaman, ya sakit sama tanaman. Akhirnya banyak kendala seperti itu ya. Ya. Ternyata buahnya juga sudah pada keluar sendiri ya Pak ya. Iya, keluar ke atas. Jadi Tadi kalau nengger di atas itu bahasa Sunda lah nengger atau kelihatan iya, itu tidak tertutup sama tanah, mudah diserang tadi hama. aman ya. Ya, jadi ini hampir semua ya pada keluar ya Pada ternyata keluar. ya. Pada keluar. Pada keluar ya. Pada keluar ini. Jadi ini udah mudah diserang hama di sini. Tuh. Ya. Jadi Kalau ini ubinya mudah ubinya. besar cuma Ya. kena hama. Padahal ini ubinya sudah bagus ya, Ya, guys. kalau bahan ubi udah bagus. Hmm. Kemudiannya cuma tadi pengendalian hama dengan penggunaannya banyak yang terkunci ubinya enggak banyak yang besar. Iya. Masih ada Sudah pada kelihatan.
Lately